Teman-teman tahu gak kalau ternyata gak semua bentuk batik itu bisa dibilang batik loh. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita cari tahu lebih dalam tentang batik. Halo semuanya, saya Bunga Dwi Juliani. Hari ini saya lagi ada di Taman Mini Indonesia Indah untuk mengunjungi Museum Batik Indonesia. Ikutin saya terus yuk! Nah, kalau teman-teman mau ke sini, selain menggunakan kendaraan pribadi, teman-teman juga bisa menggunakan KRL yang turun di Stasiun Cawang, lalu melanjuti dengan LRT turun di Taman Mini Indonesia Indah, atau bisa juga dengan Transjakarta jurusan 7D. Nah, dari Transjakarta dan LRT tadi, teman-teman langsung turun di pintu masuk Taman Mini. Setelah menukarkan tiket, teman-teman bisa naik shuttle bus yang tersedia, dan naik shuttle busnya itu 2 kali. Yang pertama, dari titik utama pemberhentian ke pintu utama, lalu dari pintu utama menuju halte selatan, lalu langsung bisa turun di depan Museum Batik Indonesia. Ketika masuk, kita akan diarahkan oleh satpam untuk registrasi ke resepsionis. Lalu akan dijelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kita boleh mengambil foto dan video, namun tidak boleh memakai flash dan tidak boleh menyentuh koleksi apapun. Setelah itu, kita akan diarahkan ke loker untuk menaruh barang dan dibantu dengan penjaga loker. Oh ya, loker ini gratis ya. Sebelum masuk ke pamerannya, kalau teman-teman mau ke toilet dulu boleh banget nih. Karena udah tersedia toilet yang bersih dan juga nyaman. Di sini juga disediakan toilet disabilitas dan ruang menyusui. Nah, sebelum berbicara lebih dalam tentang batik, saya ingin memberitahu sejarah berdirinya Museum Batik Indonesia ini. Jadi sebenarnya sejak pengesahan oleh UNESCO, Museum Batik Indonesia ini sudah direncanakan berdiri di Jakarta. Namun, karena pembuatan museum itu tidak mudah, jadi baru dilakukan kajian pada 2015 dan pembangunan selesai pada 2019. Tetapi sayangnya, pada saat itu ada COVID-19, jadi museum ini baru melakukan kegiatan online melalui Zoom oleh komunitas masyarakat, dan pada 2023 diresmikan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim bersamaan dengan pembukaan revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah. Luas bangunan ini adalah 2067 meter persegi, terdapat 7 ruang pameran dan 3 lantai yang bisa diakses menggunakan lift, dapat menyimpan kurang lebih 500 buah koleksi batik. Untuk arsitektur bangunan ini termasuk ke dalam jenis arsitektur kontemporer, yang dimana menggunakan jenis arsitektur dengan gaya yang mencerminkan zaman dan konteks sosial masa kini. Dan untuk filosofi di dalam bangunannya, terdapat gulungan kain motif kaung yang melingkar sampai atas langit-langit. Setelah tahu sejarahnya, sekarang kita akan berbicara tentang emangnya apa sih batik? Batik adalah proses kreatif dalam membuat aneka ragam hias pada sebidang kain dengan menggunakan lilin atau malam sebagai perintang warna dengan menggunakan alat canting atau cap batik. Nah, sampai sini udah terjawab ya kenapa nggak semua batik itu bisa dibilang batik. Karena bisa disebut batik kalau menggunakan lilin atau malam sebagai perintang warna dan menggunakan canting cap atau canting tulis. Jadi kalau misalnya di sablon atau di print itu namanya tekstil motif batik, bukan batik ya. Nah, untuk sejarah batik sendiri sebenarnya para ahli berpendapat berbeda-beda. Ada yang berpendapat sebelum masa Hindu-Buddha, ada yang berpendapat saat Hindu-Buddha. Jadi di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari pendapat perbedaan sejarah batik itu sendiri. Sebelum masa Hindu-Buddha, Dr. J. Brande, seorang ahli peradaban, berkata bahwa manusia Indonesia sudah memiliki 10 kemampuan, salah satunya adalah kemampuan membatik. Lalu pada masa Hindu-Buddha ditemukan motif kawung pada Candi Banon Borobudur dan juga ditemukan motif lereng pada pakaian di Candi Dewa Siwa. Hal ini menandakan bahwa batik sudah ada sejak zaman tersebut. Setelah itu, pada masa Majapahit, batik sudah mulai berkembang dan digunakan oleh bangsawan. Berlanjut ke masa Islam, batik mulai berkembang menjadi bentuk yang lebih abstrak namun tetap estetis. Karena waktu itu Islam beranggapan kalau tidak boleh menggambar manusia ataupun hewan secara vulgar. Pengembangan batik ini berlanjut sampai dapat pengaruh oleh negara Jepang, Cina, Inggris,
dan berlanjut sampai masa sekarang. Nah, di ruang kedua ini kita bisa melihat visualisasi dan penjelasan dari proses pembuatan batik. Lihat deh, bagus banget kan? Nah, pada ruang ketiga ini kita bisa melakukan atraksi yang membuat kita tahu persebaran batik dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari sini kita juga tahu nih kalau memang persebaran batik itu lebih dominan di Pulau Jawa. Ada juga games yang gak kalah seru nih, karena bisa dimainin bareng temen. Games ini bisa ngasah pengetahuan kita tentang batik loh. Di games ini kita harus menyusun huruf untuk menemukan kata yang ada di dalam istilah batik. Nah, setelah main-main tadi, kita lanjut yuk untuk membahas teknik pembuatan batik. Untuk teknik pembuatan batik ini terbagi menjadi dua, batik tulis dan juga batik cap. Batik tulis ini menggunakan canting tulis dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, pada abad 19, batik ini terjadi peningkatan konsumen. Sehingga terciptalah batik cap yang membuat proses pembuatan batik menjadi lebih efisien. Nah, teman-teman tahu gak sih kalau filosofi dari patung tersebut kenapa wanita? Karena wanita dianggap memiliki ketekunan yang lebih tinggi dan kesabaran yang lebih daripada seorang pria. Dan untuk batik cap ini digambarkan dengan seorang laki-laki karena batik cap ini terbuat dari tembaga, yang dimana ini lebih berat dan membutuhkan tenaga yang lebih dibanding canting tulis tadi. Nah, kalau teman-teman bertanya-tanya, memangnya lilin malam itu terbuat dari apa sih? Ini dia komposisi dari lilin malam yang terbuat dari bahan-bahan alami. Jenis lilin malam juga ada banyak dan digunakan tergantung kebutuhan. Nah, untuk pewarna batik sendiri juga berasal dari bahan alami loh. Ada kuning dari kunyit, hijau dari pandan, merah muda dari bunga kesumba, merah dari salam, dan masih banyak lagi. Namun seiring berkembangannya zaman, warna ini dicampur oleh warna sintetis karena lebih mudah dan lebih praktis. Selanjutnya adalah ruang kemasyuran, yang dimana ruang ini menampilkan tokoh-tokoh yang berperan besar dalam perkembangan batik di Indonesia. Yang pertama ada Presiden Soeharto, yaitu Presiden Indonesia kedua, namun merupakan orang pertama yang memperkenalkan batik ke dalam forum internasional, yaitu Forum APEC. Nah, pada masa ini, Bapak Soeharto menggunakan batik dan juga memberikan batik kepada tamu-tamu internasional yang datang pada saat itu. Yang kedua ada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu pada masa pemerintahan Bapak SBY ini, batik berhasil diakui oleh UNESCO sebagai budaya tak benda. Dan yang selanjutnya adalah Bapak Ali Sadikin, yaitu Gubernur DKI Jakarta pada 1966 sampai 1977. Bapak Ali Sadikin ini adalah orang pertama yang memberikan ide atau mencetuskan peraturan kalau batik ini dijadikan seragam oleh murid di Jakarta. Nah, pada ruang ini kita bisa melihat kalau batik itu sudah melekat pada diri orang Indonesia, terutama pada orang Jawa. Karena dari lahir, ketika kita bayi, kita dibedong atau diselimuti oleh kain batik. Lalu ketika anak laki-laki sunatan, itu juga menggunakan kain batik. Dan ketika kita menikah, nanti kita akan menggunakan kain batik sebagai pakaiannya. Sampai ketika kita meninggal, kita akan diselimuti oleh kain batik. Selanjutnya saya sedang berada di ruang pameran temporer, yang dimana ruangan ini menyajikan pameran-pameran yang hanya beberapa waktu saja. Dan ketika tidak ada pameran, ruang ini ditutup. Jadi pameran ini selalu berganti setiap tahunnya dan selalu ada setiap menjelang Hari Batik Nasional. Nah, untuk tahun ini tema pamerannya adalah Kukuruyuk dengan menampilkan berbagai ragam motif batik ayam. Karena ayam adalah hewan yang sangat dekat dengan kehidupan manusia.
Di dalam peradaban manusia, ayam dibudidayakan untuk diambil manfaatnya seperti daging, telur, hingga bulunya yang dipakai sebagai bahan dasar kemoceng. Di Indonesia juga, ayam berperan dalam berbagai upacara adat, sehingga ayam menjadi inspirasi salah satu motif ikonik batik Indonesia. Nah, di sini kita bisa menamai motif batik ayam dan mendesainnya, lalu muncul deh di proyektor. Kita juga bisa ngerjain mini kuis yang pertanyaannya ada di dalam telur-telur seperti ini. Selain itu juga tersedia sketsa motif batik ayam yang bisa kita gambar. Selesai sudah kita menjelajah isi dari pameran Museum Batik Indonesia. Kalau sekiranya teman-teman butuh tour guide, di sini juga disediain loh. By the way, di sini nggak cuma menjelajah pameran aja nih, tapi setelah berkeliling ke pameran, kita bisa loh mengikuti workshop pembuatan batik. Sambil nunggu waktu workshop, kita bisa nih duduk-duduk dulu di sofa yang udah disediain di ruang tunggu. Setelah itu, kita akan dipanggil untuk diajak ke ruang workshop. Harganya hanya Rp25.000 untuk orang lokal dan Rp35.000 untuk orang luar. Untuk cara membuat batik, yang pertama, kita disediakan kain mori. Lalu kita akan menggambar motif batik. Untuk teman-teman yang nggak bisa gambar, tenang aja karena udah disediain sketsanya. Yang ketiga ada rengreng, yaitu menggunakan canting untuk mengikuti gambar. Yang keempat ada isen-isen, yaitu memberi isian pada gambar yang telah direngreng. Yang kelima ada nembok, yaitu ditutup lilin pada bagian yang tidak mau diwarnai. Yang keenam ada pewarnaan. Dan yang ketujuh ada ngelorot, yaitu menghilangkan lilin dengan cara direbus. Nah, tapi untuk workshop kali ini kita cuma sampai di teknik mencanting. Itu dia tadi keseruan yang ada di Museum Batik Indonesia. Kalau teman-teman ke Taman Mini, jangan lupa mampir ke museum ini ya, karena tiket masuknya gratis. Untuk jam operasionalnya ada di hari Selasa sampai Minggu di jam 9 pagi sampai 3 sore. Kini kita tahu, batik sejati adalah proses, bukan sekedar cetakan. Jadi mari kita hargai filosofi di balik setiap malam dan canting.